Pagi hari telah tiba. Kedua sepasang suami istri itu sedang duduk dan menikmati sarapan yang telah dihidangkan Bi Mina. Mereka duduk berjauhan dan tidak saling bicara satu sama lain. Mata sembab wanita itu terlihat jelas, wajahnya juga terlihat bengkak. Malik melihat sekilas ke arah istrinya yang dengan tenang menikmati sarapan dengan kondisi wajah yang seperti itu. Tapi anehnya, itu terlihat sangat menggemaskan, dan wajahnya wanita itu kini terlihat bersinar di matanya. Apa ini? Kenapa aku? Batinnya. Lalu kembali melihat ke arah istrinya dan masih melihat Anita sama seperti sebelumnya. Oh, apa aku sakit? Aku tahu. Ini pasti karena aku merasa nggak enak sama Anita. Karena aku orang yang nggak enakan. Benaknya lagi. Setelah beberapa saat, wanita itu telah selesai sarapan. Wanita itu melihat ke arah suaminya yang masih makan. Dan ia pun meminum susu yang juga disajikan secara perlahan seraya melihat ponselnya sampai Malik juga selesai makan. Lalu suaminya telah selesai makan dan Anita pun segera menghabiskan susu dari gelas itu. Dan di saat yang sama Malik juga perlahan datang dan menghampirinya. Apalagi sekarang? Apalagi yang mau Kak Malik lakukan padaku? Tanya Anita dalam benaknya. Malik menghentakkan tangannya di atas meja sehingga wanita yang ada di hadapannya terperanjat karena terkejut. Mereka pun kini saling beradu pandang satu sama lain. Secara tiba-tiba Malik menyentuh dengan lembut pipi istrinya dan seketika memerahlah wajah wanita itu. Pria itu melihat ke arah tangannya yang menyentuh wajah istrinya itu. Kamu nggak pakai make up? Tanya Malik tanpa melihat ke arah istrinya. Malik mengira bahwa wajah istrinya yang tampak bersinar karena make up. Maaf Kak, aku gak sempat dandan. Soalnya mukaku bengkak, jadi takutnya nanti kayak badut. Jawabnya. Apain kau mitsma? Ucapnya Malik terhenti begitu ia menoleh dan melihat wajah istrinya yang memerah. Ada rasa menggelitik di perutnya dan desiran hangat terasa mengalir di dalam darahnya. Pria itu menelan salivanya 2 kali sebelum ia memalingkan wajahnya dari Anita istrinya. Ada apa Kak? Apa ada yang salah? Tanya Anita dengan lembut seperti biasa. Malik melihat ke segala arah tanpa melihat wanita itu. Enggak apa-apa. Aku mau berangkat kerja dulu. Aku mau ke gedung yang aku sewakan. Jawabnya lalu berlalu begitu saja. Tapi pria itu lupa membawa bekal yang sudah disiapkan oleh Bi Mina yang sebelumnya memang ia perintahkan. Anita segera mengambil wadah bekal berisi makanan itu dan berlari menyusul suaminya yang sudah sampai keluar pintu dan hendak turun dari tangga. Tunggu Kak, bekalnya, tekik wanita itu. Malik menoleh ke belakang dan melihat istrinya berlari mendekatinya. Tepat selangkah lagi wanita itu tiba pada suaminya, kakinya tersandung kakinya sendiri dan hampir terjatuh ke arah tangga. Malik dengan sigap menangkap Anita, memeluknya dan menjauh dari tangga. Tapi pria itu juga terpeleset karena sepatunya yang cukup licin. Lalu terjatuh mereka berdua ke lantai dengan Anita di bawah. Wajah mereka kini sangat dekat satu sama lain. Wajah keduanya juga sama-sama memerah. Deru napas dan detakan jantung dari keduanya terdengar dengan jelas di telinga mereka. Untuk sesaat mereka terdiam tanpa bergerak, hanya menatap satu sama lain. Entah dari mana keberanian wanita itu, perlahan tangannya mulai tergerak untuk menyentuh leher suaminya yang sedang menelan salivanya. Birahi Malik tiba-tiba muncul karena istrinya tampak sangat cantik dan menggoda saat itu. Ditambah lagi tangan wanita itu menyentuh dirinya. Perlahan wajah pria itu semakin mendekat pada Anita dan ia mulai mencondongkan bibirnya. Mata keduanya mulai tertutup dan membiarkan naluri mereka berjalan dengan sendirinya. Di saat bibir keduanya semakin dekat, suara klakson dari luar gerbang rumah mengejutkan mereka berdua dan terperanjatlah mereka. Anita mendorong suaminya cukup keras dan menoleh ke arah pintu gerbang melihat siapa yang datang. Malik terlihat kesal karena telah didorong, tapi tidak marah. Kak, cepet lihat siapa di sana. Aku mau pakai kerudung dulu, ucapnya. Karena memang wanita itu belum memakai kerudungnya saat itu. Malik juga cukup panik, khawatir aurat istrinya terlihat oleh orang yang belum tahu siapa yang ada di luar. Begitu Anita berdiri, Malik juga berdiri dan melindunginya hingga wanita itu masuk ke dalam rumah. Setelah melihat istrinya masuk, Malik berdecak kesal. Siapa sih ganggu aja? Geramnya. Dari luar rumah terlihat Fatimah dan Khalid, orang tua Anita yang sedang tersenyum seraya memandang ke arah langit.
Mizwar, kakak laki-laki Anita yang baru saja keluar dari mobil setelah mengambil beberapa tas yang berisi hadiah pun heran. Ngapain papa mama senyum-senyum? Tanyanya. Enggak apa-apa kak. Jawab Fatimah. Mizwar memang biasanya dipanggil kakak oleh Fatimah dan Khalid. Anehnya kumat papa sama mama. Mukanya tekan bel. Keluh Mizwar yang terlihat kesulitan karena semua hadiah yang sangat banyak itu. Khalid pun membantu anaknya itu dan Fatimah kini hendak menekan bel yang ada di pintu gerbang. Tapi di saat yang sama, Malik hampir tiba di pintu gerbang dan saling melihatlah mereka berdua. Fatimah dan Khalid kembali tersenyum melihat menantunya yang datang semakin dekat. Sedangkan Malik sangat terkejut dan mulai memerah lagi wajahnya karena malu. Apa mertua aku tadi lihat ya? Pikirnya. Mizwar lagi-lagi heran melihat orang tuanya. Aneh, cepetan adik ipar buka pintunya. Ikut Mizwar. Malik pun sedikit berlari menuju pintu gerbang begitu mendengar permintaan Mizwar kakak iparnya. Setelah pintu terbuka, Mizwar segera menyerahkan semua hadiah yang ia pegang pada Malik. Lalu kakak ipar Malik itu kembali menuju mobil agar bisa memindahkannya ke dalam halaman rumah. Anita kini sudah memakai hijabnya dengan rapi. Lalu ia keluar kembali dan hendak melihat siapa yang datang. Begitu wanita itu melihat Fatimah dan Khalid, ia hendak berlari akan tetapi Malik menggeleng. Pria itu tidak ingin mertuanya tahu bahwa Anita sudah kembali seperti semula. Ia khawatir nanti kebohongan mereka terbongkar. Wanita itu akhirnya mengurungkan niatnya dan menunggu kedua orang tuanya datang menghampiri. Sayang. Sapa Fatimah. Anita pun mencium tangan kedua orang tuanya dan Mizwar dengan takzim. Senyuman bahagia terpancarkan dari mereka semua termasuk Mizwar walaupun ia tidak melihat apa yang kedua orang tuanya lihat tadi. Malik mendekati Anita. Mereka saling melihat satu sama lain seperti sedang membahas bahwa apakah Fatimah dan Khalid melihat mereka berdua tadi. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang keluarga. Semua hadiah tadi diletakkan tidak jauh dari sana. Bik Minah segera membuat minuman untuk semuanya. Mereka mulai mengobrol seraya membuka hadiah-hadiah yang dibawa oleh keluarga Anita. Malik dan Anita berusaha sebisa mungkin terlihat seperti pasangan yang baik-baik saja. Sesekali pria tampan yang menjadi suami wanita cantik itu merangkul istrinya dengan mesra dengan satu tangannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara notifikasi pesan dari ponsel Anita di meja makan. Wanita itu segera menuju ke sana karena sebelumnya ia juga sedang menunggu kabar dari owner butik langganannya untuk gamis yang baru launching. Sebentar ya sayang. Ma, Pa, aku kesana sebentar. Ucap wanita solehah itu minta izin. Oh tentu saja sayang. Jawab Malik. Fatimah dan Khalid tersenyum dengan mengangguk. Wanita itu meraih ponselnya dan membuka kunci layarnya. Ia membuka salah satu aplikasi pesan dan melihat ada nomor baru yang mengirimkan sebuah pesan dengan disertai foto. Kamu pasti tahu ini kan? Ini tes pack. Dan aku positif hamil anak dari suamimu. Lucy. Mata wanita itu terbelalak setelah membaca pesan dari Lucy, pacar suaminya. Napasnya tercekat hingga ia pun kesulitan bernafas saat itu. Bersambung.